Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwat akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, Allah kembali memberikan kita taufiknya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian dan bahasan rutin kita pada pagi hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufiknya untuk kita senantiasa berada dalam istiqamah dalam ketaatannya Rabbul Alamin. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kitab At-Tauhid Sahih Al-Bukhari, dan sekarang kita akan memasuki bab baru. Nah, memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-38. Ya, bab yang ke-38 dari kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari. Tapi di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyatakan babu kalamir rabbi ma'a ahlil jannah. Bab kalam, pembicaraan, dialog Allah Subhanahu wa taala bersama ahli jannah, penghuni surga. Tapi tentu ini semakin menambah penegasan daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam. Sebagaimana kita pernah sebutkan, Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid ini banyak memberikan judul-judul bab yang menjelaskan tentang kalamullah Azza wa Jal, banyak sekali. Dan ini salah satu di antara sebabnya karena pada zaman beliau rahimahullahu taala masih banyak fitnah kalamullah di situ yang diartikan atau difahami, bahkan ditakwil dengan takwil atau pemahaman di luar pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Taib, sekarang kita melihat di situ apa yang beliau sebutkan. Adapun kalam itu kita sering menyebutkan kalamullah azza wa jal, hakiki, bukan majazi, kemudian difahami, terdiri pada lafaz, kemudian suara, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kalamnya, pembicaraannya tidak terbatas di dunia dan juga di akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkalam itu sekehendaknya. Kalamullah Subhanahu wa taala sekehendaknya. Dan kita ingatkan kalamullah azza wa jal ini adalah bagian daripada sifat fi'liyah di satu sisi dan juga sifat dzatiyah pada satu sisi. Baik, kita baca saja langsung. Di situ dialog Allah Subhanahu wa taala bersama penghuni surga. Dialog yang ini alih bahasa tentu, yang tidak lain makna daripada kalamullah, yaitu kalam ar-Rabb ma'a ahli al-jannah. Qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Ibnu Wahb qala haddatsani Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannati fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadayk fayaqulu hal raditum fayaqulun wa ma lana la narda ya rabb وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memanggil penduduk surga. Seraya bersabda, hai penduduk surga, mereka menjawab, baik, labbaik, labbaik, kami penuhi panggilanmu dan seluruh kebaikan berada di tanganmu.
Allah meneruskan, apakah kalian telah puas? Mereka menjawab, bagaimanakah kami tidak puas, wahai Rabb, sedang telah engkau beri kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada satu pun daripada makhlukmu. Allah kembali berkata, maukah aku beri kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua? Mereka balik bertanya, ya Rabb, apalagi yang lebih utama daripada itu semua? Allah menjawab, sekarang aku halalkan untuk kalian keridhaanku. Maknanya aku berikan kepada kalian keridhaanku, sehingga aku tidak marah terhadap kalian selama-lamanya. Ini hadis ini secara zahirnya sudah kita fahami. Di sini terjadi pembicaraan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk ahli surga. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini memanggilnya. Dan ini sebagai dalil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah akan memberikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelebihan di samping masuk surga. Allah juga akan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara seperti ini, lalu kemudian Allah memberikan mereka keridhaan, dan seterusnya. Tentu Allah menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya, yaitu akidah Ahlussunnah Jamaah, Allah akan menampakkan dirinya. Itu yang dikenal dengan ru'yatullah fil jannah. Ru'yatullah fil jannah. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama az-ziyadah, yang disebutkan dalam ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan lilladzina amanu al-husna wa ziyadah. Nah, itu bagi orang yang beriman itu akan mendapatkan kebaikan, yaitu berupa masuk surga, wa ziyadah, tambahan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini banyak memberikan keutamaan bagi yang dikehendakinya. Jadi sekali lagi, pertama mereka dah masuk surga, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Lalu kemudian Allah mengajak mereka berbicara, ini juga termasuk keutamaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala dari pembicaraannya memberikan mereka keridhaannya, dan tidak akan Allah murka kepadanya selama-lamanya. Nah, kemudian setelah itu, di atas itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabirnya. Dan itu tadi kita sebutkan ru'yatullah. Karena ada yang memahami sebagian ru'yatullah azza wajal ini tidak ada sebagaimana pendapat ahli kalam, karena menurut hadis ini yang paling tinggi adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian tentunya, karena dalam hadis ini menyatakan bahwa setelah mereka masuk surga, lalu kemudian Allah menyatakan kepada penduduk surga, ala u'tikum afdal min dzalik, apakah kalian mau aku memberikan kalian yang lebih utama, lebih baik daripada itu, maksudnya lebih baik daripada masuk surga. Ini tidak menunjukkan bahwasanya yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga dalam hadis ini itu tidak menunjukkan yang paling best of the best gitu, yang paling baik sekali, tidak. Karena apa? Tadi kita sebutkan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada penduduk surga setelah masuk surga, itu ada atasnya lagi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling atas sekali. Itu nikmat di atas nikmat. Nikmat di atas nikmat. Seperti tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan, yaitu masuk surga, kemudian diajak bicara, lalu kemudian diberikan ridhonya. Nah, lalu yang paling tinggi puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabirnya, dan kemudian Allah bisa dilihat oleh penduduk surga. Itulah az-ziyadah yang tadi kita sebutkan dalam ayat. Tapi kita melihat di sini ya tentu ini dialog ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan kita karunia-Nya untuk masuk ke dalam surganya, dan bahkan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, dan juga minta firdaus al-a'la. Karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita berdoa, kita mesti optimis. Kita mesti optimis, sebanyak apapun dosa kita mesti optimis di dalam minta, di dalam berdoa kepada Allah. Sehingga
Nabi SAW menyebutkan kalau kalian minta, mintalah yang paling tinggi, yaitu mintalah surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, karena dia surga yang paling tinggi dan yang paling tengah. Itu jadi dalam hal ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga firdausnya, dan juga termasuk di antara orang-orang yang diberikan keutamaan seperti ini, yaitu diberikan kesempatan untuk dialog berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu juga diketahui tentang kaidah di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertama setiap sifat atau setiap hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sebab, itu sudah termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sebab, tentang Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam sifat. Termasuk ke dalam sifat. Dan ini perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkait dengan sebab. Dan kalau tidak terkait dengan sebab, berarti dia tidak terkait dengan kehendak. Tidak terkait dengan kehendak. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, kalau sifat tadi kita sebutkan berkait dengan sebab. Dan kalau sudah berkait dengan sebab, itu berkait dengan kehendak. Jadi kalau sudah ada sebabnya, kemudian Allah berkehendak, maka sifat itu akan terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya akan melakukan sifatnya. Ya, contohnya di sini kalam. Ini kan kalam Allah Subhanahu wa taala ada sebabnya. Ada sebabnya. Ya, ini masuk surga sebabnya orang ini, sehingga diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menghendakinya. Nah, itu dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tentu di antara nama-namanya tidak ada disebutkan di antara nama Allah kalam. Tidak ada. Yang di antara nama 99 dan juga yang lebih tentunya itu tidak ada namanya kalam. Itu menunjukkan bahwasanya kalam ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kaidah oleh para ulama, itu berkaitan dengan sifat, itu erat kaitan dengan sebab, lalu kemudian kehendak. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa sifat itu tidak boleh dijadikan sebagai nama atau sandaran nama. Ya, sandaran nama. Jadi disandarkan kepadanya abdun misalnya, abdun. Jadi kalau nama itu boleh. Misal ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, Abdur Rahman, Abdur Rahim, Ar-Razzaq, Abdur Razzaq, dan seterusnya. Tapi kalau sifat tak boleh. Tak boleh disandarkan kepadanya nama, yaitu hamba misalnya. Tadi kita sebutkan kalam di sini. Abdul Kalam misalnya, dia sebutkan namanya atau dinamakan orang atau anaknya dan seterusnya, namanya Abdul Kalam. Nah, ini tidak sesuai karena sifat itu tidak bisa disandarkan sebagai nama. Juga di sini ada sifat Allah Subhanahu wa taala ridho dalam hadis ini. Karena Allah memberikan kepadanya keridhoannya, ridhonya. Jadi boleh apa tidak disebutkan nama seseorang Abdur Ridho. Ya tidak. Ya, tidak boleh karena ridho ini adalah sifat. Dari mana ditahu sifat? Tadi kita sebutkan berkaitan dengan sebab. Berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sebabnya, lalu kemudian tidak Allah berkehendak, maka orang itu tidak akan mendapatkan ridhonya. Jadi karena itu, karena sifat ini Waalaikumsalam. Karena sifat ini berkaitan dengan sebab tadi, dan tentunya ini diantara perbedaan-perbedaan yang ada dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seorang menyandarkan nama, yaitu hamba, kepada sifat-sifat ini. Nah, jadi kita melihat di sini, kita ulangi, hai penduduk surga, mereka menjawab, labbaik wa sa'daik. Kami penuhi panggilanmu dan seluruh kebaikan berada di tanganmu. Labbaik Rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Wal khairu fi yadaik. Seluruh kebaikan berada di tanganmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ahli surga dan juga kita semua makhluk Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat
itu tentu mengakui bahwasanya seluruh kebaikan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya Rabbul Alamin. Sehingga disebut di sini Rabbana wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Wal khairu fi yadaik. Ini menunjukkan betapa pasrahnya makhluk atau manusia dalam hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul hal raditum fayaqulun wa ma lana la narda ya rabbana atau ya rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian telah ridha? Apakah kalian telah ridha? Yang diterjemahkan di sini apakah kalian telah puas? Ya, maksudnya ridha puas ya sama juga. Apakah kalian telah ridha? Telah puas. Mereka menjawab, wa ma lana la narda ya rabbana. Jadi kata mereka, bagaimana kami tidak puas wahai Rabb, sedang telah engkau beri kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada satupun daripada makhlukmu, ya, yaitu mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedang dalam keadaan seperti ini masih ada tentunya di situ orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka atau disiksa dalam neraka, sehingga sangat-sangat sangat-sangat nampak atau sangat-sangat terasa nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Apalagi karena tidak menutup kemungkinan juga yang diajak dialog ini adalah orang-orang yang sebelumnya pernah masuk neraka, lalu kemudian diselamatkan darinya, atau mungkin belum masuk neraka tapi mereka mendapatkan syafaat. Nah, lebih terasa lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian telah ridha? Apakah kalian telah puas? Apakah kalian telah merasa mendapatkan nikmat dan seterusnya? Ini pertanyaan yang agak aneh tentunya bagi mereka. Karena kaedahnya di dalam kehidupan kita, kaedahnya apabila kita melihat musibah atau kesakitan atau yang dirasakan oleh orang lain yang lebih daripada kita, maka kita tentu lebih merasa lebih merasa nikmat. Kita orang yang sehat sekarang melihat orang yang sakit, ya tentu itulah karena disebutkan untuk merasakan nikmat sehat itu silahkan lihat orang yang sakit. Baru terasa nikmat sehat itu. Jadi kalau kita sehat lalu kemudian bergaul dengan orang-orang sehat saja, itu kadang-kadang kita lupa, rasa sakit itu lupa. Karena kita bergaul dengan orang-orang yang sehat. Tapi kalau kita sehat lalu kemudian kita melihat ada orang yang sakit, itu baru terasa nikmat sehatnya. Lalu kemudian orang yang sakit ini untuk dia itu meringankan rasa kesakitannya, dia lihat orang yang lebih sakit daripadanya, ya tentu dia akan lebih merasa ringan lagi. Jadi kesakitan apapun, kalau kita melihat keadaan yang di Turki sana, yang di Syria sana, ya tentu kita akan lebih ringan lagi. Itu maknanya kita masih mendapatkan nikmat. Nah, ini bagaimana dengan ahli surga yang tadi keadaannya dilihat di situ orang yang masih terbakar di nerakanya, atau sebelumnya tadi dia sudah masuk neraka memang tapi diselamatkan, dikeluarkan, atau belum masuk neraka tapi tak jadi karena mendapatkan syafaat. Ini lebih lagi rasa nikmatnya luar biasa. Nah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanyaan seperti ini, ya tentu pertanyaannya agak aneh gitu. Gimana Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian telah ridho ini? Ridho apa tidak kalian? Dengan keadaan kalian sekarang masuk surga? Ini mereka udah pasti menjawab ridho, karena nikmat seperti ini ya tidak semua orang yang mendapatkannya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala u'tikum afdal min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maukah aku beri kalian suatu yang lebih afdal, suatu yang lebih utama daripada itu semua, lebih baik, lebih utama daripada itu semua? Mereka menjawab, ya Rabbi, wa ayu syai'in afdal min dzalik. Mereka balik bertanya, ya Rabb, apalagi yang lebih utama daripada itu semua? Apalagi yang lebih utama daripada masuk surga ini? Kita dah cukup dah gitu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Allah menjawab, sekarang aku halalkan, yaitu aku berikan untuk kalian ridhaku, ridwani, ridhaku. Dan ini tadi kita sebutkan, ridha ini adalah berkaitan dengan sebab, kemudian berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala askhatu alaikum ba'dahu abada, sehingga aku tidak marah terhadap kalian selama-lamanya. Marah pun as-sukhtu, marah pun termasuk bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dia termasuk sebab, bagian daripada sebab. Kemudian itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengerjakan sebab-sebab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menghendakinya untuk Allah murka kepadanya, Allah murka. Dan seterusnya daripada sifat-sifat yang ada. Cinta, ridho, murka. Ini adalah semua adalah bentuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan. Menurut ahli kalam, ini sifatnya berbentuk sensitif. Sensitif dari sisi apa? Dari sisi lebih kepada sifat manusiawi. Kenapa disebut lebih kepada sifat manusiawi? Karena lebih erat kepada emosi, emosional. Ya, namanya cinta itu kan emosi juga gitu. Jadi maksudnya main perasaan. Begitu juga dengan marah, main perasaan. Jadi kalau udah emosinya meninggi, marah jadinya. Ridho pun demikian juga. Ridho pun demikian juga. Oleh karena itu mereka mentakwil yang macam-macam. Karena kalau kita, menurut mereka, kalau kita tetapkan ini sifat ini, ridho, suka atau marah, ini ibaratnya kita secara tidak langsung menurut mereka menyerupakan Allah dengan manusia. Karena manusia, hanya manusia yang memiliki sifat seperti ini. Karena sifat-sifat manusia itu erat kaitannya dengan perasaannya. Jadi ketika moodnya baik, ketika itu dia suka orang. Ketika moodnya tidak baik, ketika itu dia tidak suka orang, marahlah dan seterusnya. Ini itu akal-akal mereka saja. Sebab itulah ini kan sudah jelas. Allah menyatakan dirinya memberikan keridhaan, dan Allah menyatakan dirinya tidak akan marah, tidak akan murka kepada ahli surga selama-lamanya. Berarti selain ahli surga, ya masih ini ridhonya tidak diberikan, juga marahnya tetap kemungkinan ada. Apalagi kita di dunia. Sebab itulah selama kita masih di dunia, ini bocoran-bocoran terhadap hal-hal yang akan terjadi di akhirat harus kita yakini, kita imani, lalu kemudian kita laksanakan konsekuensinya. Jadi konsekuensinya, seluruh konsekuensi yang berkonsekuensi mendapatkan ridha Allah daripada amalan-amalan, baik amalan yang zahir maupun yang batin, itu untuk kita akan amalkan. Dan seterusnya apa yang menyebabkan Allah itu murka, ya tentu kita tinggalkan. Nah, jadi ridwani fala askhutu alaikum ba'dahu abada. Allah menjawab, sekarang aku telah halalkan berikan kalian keridhaanku, sehingga aku tidak akan marah lagi terhadap kalian, tidak akan marah lagi terhadap kalian selama-lamanya. Karena ini dia hakikat daripada surga itu. Jadi surga itu, kalau kita mengingat lagi definisi daripada surga, adalah suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang beriman, peruntukkan kepada orang-orang yang beriman. Berbeda dengan neraka. Itu Allah Subhanahu wa taala jadikan neraka diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir, pada asalnya yang kafir. Lalu kemudian kalau ada ahli tauhid atau orang Islam yang masuk di situ, ya tentu itu sebagai sebentar saja. Karena keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentunya pelaku dosa besar tidak akan kekal di dalam neraka, dan mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka tentu Allah akan mengampuninya, dan sebaliknya. Taib. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat 72, kaitannya dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalikal fawzul azim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mukmin laki-laki, wal mukminat, mukmin wanita,
itu Allah janjikan jannat, yaitu berupa surganya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa di dalam surga? Wa masakina, dan tempat-tempat tinggal. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Jadi Allah juga memberikan dan menjanjikan kepada mereka itu tempat-tempat tinggal, ya rumah-rumah lah bahasa kita. Fi jannati adan, di surga Adan, di situ Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian juga Allah menjanjikan waridwan, dan Allah juga memberikan dia ridwan tadi, keridhoannya, ridhonya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan waridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Wa dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, itulah kemenangan yang agung. Yang pernah kita sebutkan pada pertemuan atau kajian yang hari Jumat yang kemarin, bahwasanya akhirat ini adalah tujuan orang yang beriman. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, seluas apapun ilmu seseorang, kalau tidak mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ilmu agama, maka terhitung zero, terhitung nol, terhitung jahil, terhitung tidak berilmu. Ya, kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu untuk membawa dia selamat kepada akhiratnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang paling agung, yaitu setelah mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga itu ya tentu sebagaimana kita ketahui, dan di sini juga Allah nyatakan janjinya masuk surga. Kemudian pemandangannya luar biasa, sampai air mengalir di situ di bawahnya, lalu kemudian diberikan tempat-tempat tinggal dan seterusnya. Dan bahkan kalau kita melihat atau mengingat lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekarang pun boleh seorang itu booking tempat tinggalnya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana kita tahu? Man bana lillahi masjidan banallahu baitan lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, itu membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan baginya satu buah rumah di surga. Itu ibarat kita sebutkan tadi, dari sekarang pun boleh booking itu rumah. Cuma masalahnya mau apa tidak. Ya tentu masalah masjid ini tidak semestinya masjid yang besar-besar, tidak. Sampai kata Nabi SAW, walaupun masjid itu sebesar sarang burung, ya sekecilnya itu pun masuk bagian daripada man bana lillahi baitan. Jadi itu termasuk. Jadi contoh hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini kita harus cerna, karena ini hakikatnya investasi akhirat, investasi untuk pribadi. Adapun harta-harta kita yang kita kumpulkan, ya itu untuk anak dan istri di kemudian hari. Tapi bagi kita, baik laki-laki maupun wanita, ini hal-hal seperti ini harus kita kejar. Sebab itulah apabila kita memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, tentunya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu apabila kita membaca hadis fadhailul amal, seperti tadi hadis fadhailul amal, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah membangunkan dia satu rumah di surga. Itu kan hadis fadhailul amal. Tapi kalau hadis fadhailul amal ini kita dasari terlebih dahulu dengan keyakinan tauhid asma wa sifat yang benar, maka tentu akan lebih menancap lagi kepada diri kita, dan akan lebih semangat lagi untuk kita kejar itu pahala-pahala yang dijanjikan melalui amal-amalan yang pernah diberitahukan oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih tentunya. Tapi kalau tidak didasari dengan tauhid yang kuat, atau kemudian akidah yang sahihah, nanti dikhawatirkan itu fadhilul amal itu sejauh sebatas pengamalan saja tanpa didasari dengan ikhlas, dan bahkan betapa banyak amalan-amalan yang disertai dengan riya dan seterusnya. Karena apabila kita dasari amalan kita dengan tauhid yang kuat, dengan akidah yang benar, maka orang tersebut pasti akan sangat-sangat takut terhadap riya. Sangat-sangat takut terhadap riya. Ya, kenapa? Karena riya ini adalah musuh-musuh yang paling nyata, gitu, atau musuh yang paling berbahaya bagi amalan seseorang, gitu. Bagi amalan seseorang, karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mau minta pahala Allah, mengharapkan janji-janji Allah,
Namun di masa yang sama, dalam waktu yang sama, kita juga ada niat-niatan untuk dipujilah, kita ada niat-niatan untuk ya secara tak langsung diakuilah dan seterusnya. Nah, itu kan tak logik Allah bagi kita pahalanya. Tidak masuk akal. Nah, jadi justru malah itu sangat-sangat tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mendapatkan janjinya, kita mau mendapatkan karunia-Nya, namun tadi kita sebutkan di masa yang sama kita juga mau puji-pujian atau harapan-harapan apa entah dunia dan seterusnya daripada makhluknya. Ya kalau demikian ya sudah. Sebab itulah kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka ani asyirki. Akulah zat yang tidak memerlukan syarikat. Akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak memerlukan syarikat. Mana syarikat? Pembantu, kawan dan seterusnya. Aku tidak perlu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bagi yang mensyarikatkan Allah, dengan kata lain membuat Allah atau berbuat syirik kepada Allah, membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, pergi saja kepada sekutu-sekutunya tadi. Karena kata Allah tadi, ana aghna syuraka anis syirki. Aku adalah zat yang tidak memerlukan syarikat, tidak memerlukan sekutu. Nah, itu makhluk-makhluk saja yang memerlukan sekutu. Ini tadi ini sekaligus mengingatkan kepada kita manfaat daripada kita membahas ya kitab tauhid, membahas akidah-akidah yang betul, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena ini untuk menjaga agar amalan kita tidak sia-sia. Taib. Jadi ini wadih sekali ya, sudah jelas dalam hadis ini. Di sini ada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat ridhonya, plus ada sifat as-sukhtu, sifat kemurkaannya, sifat marah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh sifat-sifat yang ada itu seluruhnya kita perlakukan, kita fahami dengan sama. Betullah para ulama menyatakan berkaitan dengan sifat ini, mau sensitif lah, mau lebih dekat kepada sifat manusia lah, itu yang penting sudah ada dalilnya. Maka kata para ulama, amir ruha kama ja'at, pahamilah sebagaimana ia datang. Dah, itu saja. Ini dah sejak dahulu para ulama menyatakan, Sufyan Ats-Tsauri menyatakan demikian, Imam Syu'bah menyatakan demikian, semua imam salaf terdahulu menyatakan demikian. Kalau sudah datang, amir ruha kama ja'at, pahamilah dia sebagaimana dia datang. Itu selesai. Sebetulnya kita pernah sebutkan kaidah dalam seluruh sifat, lagi-lagi kita tekankan, baik itu sifatnya sensitif lah, tak sensitif lah. Maksudnya sensitif di sini lebih kepada sifat manusiawi lah dan seterusnya, itu semua sama. Itu semua sama. Sebetulnya para ulama menyebutkan al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat, atau al-kalam fi sifat kal kalam fi ba'dil akhar, kata mereka dalam menyebutkan kaidah. Jadi memahami suatu sifat atau memahami seluruh sifat sama juga kita memahami seluruh zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memahami sifat Allah, mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kalau kita memahami zat Allah Subhanahu wa taala, mengimaninya, mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, begitu juga seharusnya kita mengimani sifat-sifat Allah. Jangan beda-bedakan. Satu sifat kita bedakan. Padahal semua sumbernya sama dalilnya. Nah, kalau nama-nama tidak pernah dibeda-bedakan. Nah, kenapa nama-nama tidak pernah dibedakan? Lalu kemudian sifat ada yang dibeda-bedakan atau dengan bahasanya dianaktirikan. Dianaktirikan. Nah, ini tentu tidak demikian. Sebetulnya ada kaidahnya. Al-kalam fi sifat kal kalam fi dzat. Itu memahami sifat, mengimani sifat sama dengan kita caranya mengimani nama-nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi kita sebutkan al-kalam fi sifat kal kalam fi ba'dil akhar, yaitu mengimani, memahami sebagian sifat sebagaimana halnya kita mengimani sebagian yang lain. Nah, itu juga kaidahnya. Jadi sebagaimana kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang yang namanya sifat yang disepakati oleh semuanya. Ya contoh, sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, itu kan sifat mengetahui. Nah, ini kalau kita meyakini, memahami sifat Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atau mengetahui, memiliki ilmu, mengetahui. Nah, ini juga kita gunakan ini sama dengan yang sifat-sifat yang lain gitu.
yang konon katanya seperti sensitif, dekat lebih kepada sifat manusiawi. Ya, contoh tadi ini, marah, ridho, cinta, kasih, sayang. Ini kan katanya agak sensitif ini, mirip-mirip kepada manusiawi. Karena apa? Karena mengarah kepada emosi, mood, dan seterusnya. Ini kalau tadi kita sebutkan, kalau menetapkan sifat yang ini, atau oke lah, kita anggap saja, kita sepakatilah sifat 20 lah, begitu kan? Sifat 20, wujud, kidam, bakok, dan seterusnya. Ya, seharusnya yang di luar 20 kenapa tidak diterima? Padahal itu sudah jelas dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian dalil sifat 20 ini, kalau kita melihat dalilnya, sebagiannya tidak ada, gitu. Apa lah contohnya lah. Contohnya, sebab itulah tadi disebutkan kaidahnya al-kalam fi sifat kal kalam fi ba'dil akhar. Memahami dan meyakini sebagian sifat itu sebagaimana halnya meyakini dan mengimani sebagian sifat yang lainnya. Maknanya jangan dibeda-bedakan. Jangan dianaktirikan satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi harus semuanya sama. Iman ya iman, gitu. Ya, bagaimana halnya sifat yang ada dalam hadis ini. Taib. Itu hadis yang pertama. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Fulaihun, qala haddatsana Hilal an Atha bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana yawman yuhaddithu wa 'indahu rajulun min ahli al-badiyah anna rajulan min ahli al-jannah ista'dhana rabbahu fi az-zar'i faqala lahu awalasta fima syi'ta qala bala walakinni uhibbu an azra'a fa asra'a wa badara fatabadara at-tarafa nabatuhu wastiwa'uhu istihsaduhu wa takwiruhu amthal al-jibal fayaqulu Allah ta'ala dunaka ya ibn adam fa innahu la yushbi'uka shay'un faqala al-arabi ya Rasulullah la tajidu hadha illa quraisyiyan aw ansariyan فإنهم أصحاب الزرع فأما نحن فلسنا بأصحاب الزرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini juga di antara hadis yang menyatakan adanya dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga, dan juga sekaligus kisah yang unik ya, kisah yang mengundang senyum ya, mengundang senyum, dan itulah bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuk daripada metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana muamalah beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwahnya diterima oleh seluruh kalangan. Baik, kita baca terjemahnya di situ. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah di situ bahwa Nabi SAW suatu hari menyampaikan menyampaikan hadis, sedang di sisinya ada seorang Arab Badui. Di situ disebutkan rajulun min ahli al-badiyah. Rajulun min ahli al-badiyah, orang yang Badui, ya, orang kampung lah, begitu, orang Badui. Dan kita tahu orang Badui adalah orang yang tinggalnya tidak menetap. Ya, tinggalnya tidak menetap. Kalau yang menetap, itu namanya ahli hadar, al-hadar namanya. Ya, al-hadar. Kalau yang tidak, ini badiyah namanya. Jadi orang Badui, ya, ini yang tidak ada tempat tinggal menetap. Ini pernah di sisi Nabi SAW ketika Nabi menyebutkan hadis-hadisnya di sini. Kemudian katanya di sini suatu hari menyampaikan hadis, sedang di sisinya, di dekatnya ada seorang Arab Badui. Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW menceritakannya, ada seorang penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk menanam. Itu. Jadi di sini disebutkan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan yang ada di surga di situ. Anna rajulan min al-jannah ista'dzana rabbahu fi zar'i. Ada seorang penduduk surga, ini hadis Nabi ya, bukan
ucapan orang, bukan ucapan orang Arab Badui tadi, tidak. Tapi ini ceritanya suatu hari Nabi SAW menyampaikan hadisnya, kisah ini. Nah, di sampingnya itu, di dekatnya ada Arab Badui. Apa kata Nabi SAW? Ista'dzana rajulan min ahlil jannah fi zar'i. Jadi ada seorang penduduk surga, ada seorang di antara penduduk surga meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, untuk az-zar'i, untuk menanam. Ini agaknya di dunia dia hobi menanam ini. Iya. Entah dia jadi petani atau dia mungkin suka menanam. Itu dia. Sampai surga pun hobi itu masih ada rupanya. Ini menunjukkan bahwasanya kesukaan-kesukaan di dunia ini juga besar kemungkinan juga akan berlanjut di situ ya, tapi tentu yang halal. Taib, katanya di sini dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menanam. Allah pun mengatakan, faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala menjawab, awalasta fi ma syi'ta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, bukankah engkau diperkenankan sekehendakmu? Awalasta fi ma syi'ta. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, bukankah apa yang kamu kehendaki, kamu inginkan, kamu dapat? Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang minta izin ini untuk menanam. Katanya, qala bala walakinni uhibbu an azra. Iya, semua yang aku kehendaki memang aku dapat. Tapi untuk bab menanam ini gitu, ini lebih khusus lagi. Kenapa? Karena memang aku suka untuk menanam, cocok tanam dia katanya. Ini jujur. Jadi katanya orang tersebut menjawab, memang benar ya Rabb, gitu. Semua yang aku kehendaki dapat. Namun aku ingin menanam, aku suka menanam. Hobi betul orang ini. Orang itu kemudian bergegas, ya. Karena tanya an azra fa asra'a wa badara fatabadara at-taraf nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu amthal al-jibal. Jadi oleh karena di surga itu memang semua yang dikehendaki itu dapat, tapi karena memang menanam, bercocok tanam ini adalah hobinya gitu, jadi dia bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, aku suka untuk menanam. Kemudian orang itu bergegas menabur. Maksudnya orang itu langsung gitu menabur benih, langsung menabur benih. Jangan pula tanya dari mana dapat benih. Ini di surga ini. Tidak perlu beli benih lagi. Orang itu kemudian cepat bergegas menabur benih. Dan ujung-ujung tanamannya sedemikian cepat tumbuh. Ini juga tidak perlu yang namanya pupuk ya. Tidak perlu, dia subur tanahnya, langsung saja ini cepat tumbuhnya. Juga perkembangbiakannya, sehingga ia juga cepat memanen. Itu. Yang himpunan panennya sebesar gunung. Berarti ini betul-betul dia bukan hobi lagi. Sepertinya dia bisnis ya, bisnismen tuh. Jadi hasil panennya banyak sekali. Ini mungkin kalau dia tanam cucumber atau timun ya, ini mungkin gunung ini dan seterusnya. Jadi kata ini sudah panennya sebesar gunung. Kemudian Allah berfirman, Allah Ta'ala, ya ibna Adam, fa innahu dunaka ya ibna Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat keadaannya demikian, di awal tidak dilarang ya karena memang ini dalam surga selama halal dan seterusnya itu hak-haknya dia lah, begitu kan. Tapi ini fokusnya ada dialog ya antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga, dan itu menunjukkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dialog ini berkaitan dengan cocok tanam saja. Kemudian katanya di sini Allah berfirman, dunaka ya ibna Adam, silakan kau ambil anak Adam. Jadi katanya di sini fayaqullahu ta'ala dunaka ya ibna Adam. Maksudnya di sini apa? Cukup gitu. Dunaka ya ibna Adam. Ya cukuplah ya anak Adam, cukuplah. Kalian cocok tanam apa hal di surga gitu. Cukuplah. Itu maksudnya dunaka ya ibna Adam. Ya cukuplah.
Jadi diterjemahkan di sini, silahkan kau ambil hak anak Adam. Itu dalam bahasa kita, dunaka ibn Adam, anak Adam cukuplah. Cukup-cukuplah begitu kan. Ini kalian di surga gitu. Apa hal gitu penatkan diri untuk cocok tanam? Jadi silakan ambil anak Adam, cukuplah. Sungguh tak ada sesuatu yang menjadikanmu puas. Ya ibn Adam fa innahu la yushbi'uk syai'un. Jadi senantiasa kamu akan mau untuk apa? Karena apa? Setiap apa yang terdetik dalam hati itu semua sudah didapatkan. Jadi untuk apa lagi memenatkan diri dengan bercocok tanam? Pula hasilnya segunung pula. Itu. Ya, tapi ini kisah. Maka tadi ini kisah-kisah yang memancing kita punya senyuman dan seterusnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menyambung senyuman kita nanti di dalam surganya. Semoga saja kita nih orang yang minta izin ini. Taib. Lalu kemudian setelah menceritakan demikian, senyum-senyum semuanya sahabat Nabi gitu kan. Sahabat Nabi yang tidak badui, yang sudah ada tempat tinggalnya. Terutama kaum muhajirin, kaum ansor gitu kan, senyum-senyum. Seperti senyum-senyumnya kita lah. Ya, karena kita memang kalau mau cocok tanam pun boleh-boleh saja. Beli tanah gitu, letak di pot, dah cocok tanam dah walaupun tidak ada tanah. Tapi ada kemungkinan. Tapi yang namanya Arab Badui, karena kehidupannya pindah-pindah, mana sempat mau cocok tanam. Karena apa? Karena kan tanaman harus ditunggu. Dia sementara dia pindah-pindah. Bagaimana dia mau tunggu ini? Maka mustahil sekali dalam kehidupan Arab Badui untuk bercocok tanam. Nah, mendengar hal ini orang itu senyum-senyum semuanya. Dia kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, la tajidu hadha illa Qurasyiyan au Ansariyan fa innahum ashabuz zara'." Wahai Rasulullah, jika demikian faktanya di dalam surga gitu, maka tidak akan engkau temukan seperti orang ini selain daripada Quraisy atau orang Ansor, maksudnya Muhajirin dan Ansor. Itu saja yang bertanam. Kalau kami tidak ada berarti dalam pikiran orang Badui ini, dalam pikirannya, ini sepertinya dia tidak masuk surga lah, begitu kan? Karena dia tidak ada chance untuk bercocok tanam gitu. Jadi ini orang dicerita dalam surga ini orang yang bercocok tanam, dan itu yang kemungkinan adalah orang yang menetap hidupnya, yang ada tempat tinggal menetapnya. Sehingga itu tidak lain tidak bukan adalah Muhajirin dan Ansor saja. Nah, kalau kami ya tidak. Ini sedih juga. Sebetulnya kata Rasulullah SAW, fa innam ashabuz zar'. Fa amma nahnu falasna bi ashabi bizar' fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pun Rasulullah SAW setelah mendengar, karena logik juga ya. Gitu masuk akal dia punya komen ini. Rasulullah SAW setelah mendengar itu menjadi tertawa, tersenyum begitu. Ya, karena memang versi dunia seperti itu. Ya. Tapi kalau versi akhirat surga itu udah lain cerita. Maka tadi kita sebutkan mungkin saja orang ini hobinya dalam surga di dunia itu bercocok tanam. Dibawalah ke surga, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sama sekali tidak pernah mengenal cocok tanam, dia pun akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan di surga lain dengan kehidupan di dunia, dan kehidupan di akhirat pada umumnya setelah kiamat kehidupannya lain. Dan kita ingat bagaimana sedihnya wanita tua yang dijawab oleh Nabi SAW ketika dia bertanya, atau ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada orang tua masuk surga gitu, tidak ada. Ya memang logik saja, sebab itu dia sedih begitu. Lalu Nabi SAW menjawab bahwasanya memang tidak ada yang masuk, tapi di situ dah Allah renew lagi gitu, perbaharui lagi umurnya, yaitu antara 30-an, 32 dan seterusnya, 30-an. Ya kenapa? Ya karena orang yang merasa kenikmatan dunia itu memang umur-umur segitu. Kalau kecil sangat, itu dia tidak perasaan, ya tidak merasa itu nikmat. Dia main-main saja. Sakit pun nikmat juga dia, yang terlalu kecil umurnya. Kalau terlalu besar umurnya pun tidak begitu merasakan nikmat. Ya, oleh itu Allah jadikan seluruhnya itu ya setelah dibangkitkan itu umurnya muda-muda, 30-an umurnya, karena memang itulah tempat umur-umur yang sedang masa-masa yang
produktif ya, masa-masa yang aktif berproduksi di situ. Sebab itulah dalam hadis yang kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ya, di samping umur yang akan dipertanggungjawabkan, juga yang dipertanggungjawabkan adalah masa muda. Masa muda. Ya kenapa dibedakan? Ya karena beda memang, walaupun masih umurnya itu, tapi masa muda dengan masa yang umurnya sudah tua itu lain. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis yang kalau kita ingat-ingat itu, la tazulu qadama ibni Adam, tidak akan bergeser kaki anak Adam nanti pada hari kiamat sebelum ditanya 4 hal. Di antaranya adalah syababuhu. Di antaranya adalah masa remajanya, masa mudanya. Kemudian an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Ini kan kalau kita melihat umur dengan masa muda, ini kalau kita melihat itu kan sama. Kenapa harus dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya karena dalam masa umur itu kan ada masa muda, ada masa tua. Nah, coba itulah masa muda kalau dipergunakan dengan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka tentu itu sangat-sangat berfaedah untuknya di dunia sampai hari tuanya, dan juga itu di hari akhiratnya, sehingga dia mudah untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita mungkin saja di masa muda kita belum tahu ilmu atau mungkin lalai dan seterusnya, masih ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pertanggungjawaban kita kelak di hari akhirat ketika ditanya tentang masa muda, ditanya tentang umur kita, ya kita bisa menjawab dan jawaban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Jadi kalau kita melihat di sini Allah Subhanahu wa taala berdialog kepada ahli surga. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa iman terhadap hal-hal yang gaib, itu tentu tidak terkait mengait dengan akal, Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyampaikan suatu hal yang sama persamaannya di dunia, namun pada hakikatnya lain, sehingga Arab Badui ini pun berpemahamannya seperti pemahaman yang ada di dunia. Sebab itu Nabi SAW pun tersenyum tertawa mendengarnya. Ya kenapa demikian? Ya karena orang Badui ini memahami apa yang beliau ceritakan dengan pemahaman akalnya di dunia. Nah, maksudnya adalah bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apa yang ada di surga, walaupun sama nama-namanya ataupun keadaan-keadaannya, itu tidak semestinya sama dengan apa yang ada di dunia sekarang. Itu maksudnya. Nah, kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau peristiwa yang berlaku di surga ini pun kejadiannya, keadaannya sama, maknanya tidak boleh dibedakan, tidak boleh disamakan, ya. Maka begitu juga yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tentu lebih aula, lebih tinggi lagi kedudukannya, lebih dahsyat lagi. Artinya hanya persamaan nama saja gitu, namun hakikatnya lain. Begitu halnya juga yang ada di surga. Dan ini pernah kita sering nyatakan bahwa yang kita herankan kepada mereka itu kalau di surga, kalau dibacakan hadis-hadis seperti ini, ya langsung mereka paham kenapa Nabi SAW tertawa. Ya, mereka akan menjawab karena orang ini tak paham bahwasanya kejadian di surga walaupun sama, itu tak sama kejadiannya dengan di dunia. Itu pasti itu jawabannya. Tapi herannya ketika berhadapan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pandainya minta ampun. Entah dari mana kerasukan ruh Einstein gitu. Einstein kan pandai gitu ya. Mungkin waktu itu dia dirasuki oleh ruh-ruh yang orang-orang pandai itu. Jadi tiba-tiba ada pandai-pandai. Nah, di surga dia tidak pandai. Maknanya dia
akal normalnya itu sudah ada gitu kalau bab-bab surga. Tapi kalau bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah menjadi paranormal dia. Sudah dia menjadi orang yang dah pandai dah. Oh tidak sama, oh tidak sama. Kalau surga kok itu pandai, itu tepat jawabannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Padahal sifat Allah Subhanahu wa taala berbentuk gaib, apa yang ada di surga berbentuk gaib juga, gitu, berbentuk gaib. Jadi sama-sama gaib. Jadi kalau hal yang gaib, maka alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itulah orang-orang yang bertakwa, beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi hal yang gaib ini kaidahnya sama dalam iman, yaitu mengimani apa adanya. Karena apabila apabila sudah tetap kegaibannya, karena definisi daripada gaib itu sederhana. Definisi daripada hal gaib adalah yang tidak nampak, yang tidak tampak oleh mata. Itu namanya gaib. Yang tidak tampak oleh mata itu namanya gaib. Yang kita tidak lihat, itulah gaib. Tiba-tiba suara kita dengar, tapi kita tidak lihat wujudnya. Entah jin lah, entah apalah. Itu berarti gaib, kita tidak lihat wujudnya. Tapi kita yakin, itu ada. Maka hal-hal yang gaib itu cara mensikapinya adalah iman. Iman saja. Jangan memandai-mandai diri. Sebab itulah di sini surga hal yang gaib. Cerita-cerita di sini hal yang gaib. Berarti kita iman saja. Berarti kita iman. Kalau kita pandai sedikit, kita jawab surga tidak sama dengan dunia. Itu sudah agak pandai. Dan itu memang sudah disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW bahwa surga dunia di surga itu nama-nama saja, hanya nama-nama dan tidak sama dengan hakikatnya di dunia. Nama-namanya saja sama. Nah, begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tekankan. Gaib, kita tak nampak. Allah Subhanahu wa taala wujudnya pun kita tidak nampak. Nah, sekarang sifat-sifatnya, nama-namanya diberitahukan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana halnya surga, kita yakini karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Lalu kemudian kenapa gaibnya surga dengan gaibnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kita cara imannya kok lain-lain gitu. Itu dia. Jadi kembali, ini mungkin paranormal, kelebihan tinggi kepandaiannya terlalu tinggi. Sebab itulah kita harus yakini juga sepandai-pandai tupai melompat itu jatuh juga. Artinya akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu ada batasannya. Akalnya. Jadi sepandai-pandai orang itu kepandaiannya ada batasannya. Dengan istilah kata di atas langit ada langit lagi, begitu. Jadi kepandaiannya itu masih ada batasannya. Jadi karena itu kepandaian terutama dalam hal yang gaib itu harus disikapi dengan keimanan. Sebetulnya jangan tertipu ya. Kalau udah paham nih sekarang dengan pemahaman seperti ini, jangan kita tertipu sepandai apapun orang itu berbicara, menguntai kata-kata gitu ya, untuk menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama dengan sifat manusia, lalu kemudian ujung-ujungnya menafikan sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an, maka sekali lagi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu karena agama ini simple. Agama ini sangat-sangat mudah sekali. Tidak perlu untayan kata, tidak perlu banyak penjelasan-penjelasan sehingga berbelit-belit semua ujung-ujungnya jangan seperti Wahabi. Itu ujungnya. Jadi ujung-ujungnya seperti itu ujungnya. Janganlah seperti Wahabi. Ini Wahabi, ujung-ujungnya Wahabi pula. Karena konon katanya dia yang menetapkan ada itu tetap istiwa lah, tangan lah dan seterusnya. Dia pusing-pusing, putar tadi kata-katanya ini dan itu, rupa-rupanya untuk menghantam Wahabi. Jadi kita entah dia, entah Wahabi, kita berlepas diri daripadanya. Yang penting kita bangun, kita punya kaidah daripada kaidah yang benar sesuai dengan
dalil-dalil yang ada. Taib ayul khaital akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kiranya sampai di sini bahasan kita untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, ilmu yang bermanfaat dan juga menjauhkan kita daripada syubhat-syubhat dan juga fitnah dalam masa kehidupan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhai kita dan juga Allah memasukkan kita ke dalam surganya Rabbul Alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.